Sekali lagi, shalom. Nice. Sama-sama buka Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Saya mohon maaf, saya nggak punya PowerPoint hari ini, saudara. Bukan malas, tapi nggak sempat bikin. Ya kok, mohon maaf. Roma pasal 8, ayat 8. Paling nggak saudara bisa buka Alkitab, toh? Pastiin di handphone ada Alkitabnya. Nah, Roma 8 ayat 8 yang sudah dapat katakan amin. Good. Sama-sama baca, boleh? 3, 4. Kita tahu sekarang. Sekali lagi boleh nggak? Yang sudah dapat katakan amin. Roma itu ada di perjanjian baru. Kalau saudara cari di perjanjian lama sampai Tuhan Yesus datang nggak akan ketemu. Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Good. Sama-sama baca. 3, 4. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Ini bukan ayatnya saya, saudara, saya cuma mau kasih pembukaan aja dengan ayat ini. Roma 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sama-sama bilang Allah turut bekerja. Sama-sama bilang Allah turut. Colek kanan kiri bilang turut. Saudara tahu arti kata turut? Ikut serta. Ikut serta. Enggak? Bersama-sama. Oke? Jadi turut. Alkitab bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Colek kanan kiri bilang bagi saya. Colek kanan kiri bilang bagi kamu kalau kamu mengasihi Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Ya dong. Kalau kita ngomong sama tetangga kita nggak tahu dia mengasihi Tuhan atau enggak. Betul? Tapi I love God so much. Saya mengasihi Tuhan. Saya nggak ngerti. Walaupun kadang-kala dalam kehidupan jatuh bangun, kadang-kala dalam kehidupan buat salah, no? Tapi saya mau declare sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Nah, Roma 8 bilang gini, kita tahu sekarang. Orang tanya, kapan taunya? Bilang kanan kiri sekarang. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Belum? Sekali lagi. Loh, tahu kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, kapan taunya? Bukan kemarin. Bukan besok. Bukan ketika itu sedang terjadi. Tapi saya coba cari terjemahan aslinya di dalam bahasa Yunani. Ternyata karena kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata sekarang belum tentu diterjemahin. Tapi makanya bahasa Indonesia ini sedikit unik. Ada yang diterjemahin, ada yang gak diterjemahin gitu ya. Tapi Roma pasal 8 ayat 8 ternyata terjemahan aslinya juga bilang yang sama. Dia bilang gini, kita tahu sekarang. Kapan taunya? Bahwa God is doing something good upon your life. You're not going to know it tomorrow, you're going to know it now. Engkau gak pernah tahu waktu itu terjadi 2 bulan yang lalu, tapi engkau tahu hari ini. Kenapa? Karena hari ini ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan menyadari dan engkau akan tahu bahwa sungguh apa yang Tuhan buat baik adanya. Cuma 2 orang yang bilang amin. Tersinggung saya. Itu juga dari pasangan yang minggu lalu baru ngalamin kebaikan Tuhan. Kan itu. Loh, yang 3 sekarang. Loh, karena ada orang tanya sama saya, kapan saya tahu rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan saya? Mungkin waktu engkau jalani engkau tidak tahu. Karena engkau lagi menerka-nerka, engkau lagi bertanya-tanya, engkau lagi bingung. Is it good or not for me? Because it seems it's not. Kelihatannya enggak. Kadang-kala kalau engkau melihat dengan apa yang kelihatan, maka engkau akan kecewa. Makanya orang Kristen, orang percaya hidup bukan karena melihat. Yang ngerti bilang amin. Bukan karena melihat. Karena kalau engkau melihat, engkau mulai meragukan kebaikan Tuhan. Tapi orang Kristen, orang percaya hidup karena percaya.
Walaupun gak lihat, walaupun gak ada, walaupun jalannya gak seperti yang kita mau. But we believe that it is good for us. Nah, Roma 8 ayat 28 ini menarik karena dikasih kepada jemaat di Roma. No, Rasul Paulus itu kirim surat kepada jemaat di Roma, nggak kayak sekarang kirim WA langsung nyampe, yang ngerti bilang amin. Belum mengerti nih, saya kasih tahu. Ya, dia nggak kirim surat, terus saudara terima, terus kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam. Nah, bisa jadi suratnya ditulis 3 bulan yang lalu dalam perjalanan, yang ngerti bilang amin. But waktu Paulus tulis di dalam pengilhaman Roh Kudus tentang sesuatu yang dia terima, dia bilang gini pada jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sekarangnya Rasul Paulus waktu dia tulis itu berbeda dengan sekarangnya jemaat Roma waktu dia terima. Halo, yang bisa ngikutin saya bilang amin. Sampai di sini paham? Jadi waktu Rasul Paulus dapat kita tahu sekarang dengan waktu jemaat Roma terima surat itu bilang kita tahu sekarang, itu 2 situasi yang berbeda. 2 kurun waktu yang berbeda. Bisa telat 1 hari, bisa telat 2 hari, tergantung tukang posnya, yang ngerti bilang amin. Kalau di Jakarta, di Indonesia tergantung perangkonya, saudara. Kok pakai kirim yang tiba 1 hari kan, tiba itu ada Grab send today kan gitu tuh, arrive today kan gitu tuh. Tergantung. Jadi waktu Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat di Roma, itu berbeda tulisannya, berbeda kurun waktunya. Yang percaya bahwa rancangan Tuhan baik bilang amin. Tapi kenapa masih bersungut-sungut? Sama-sama. Nah, ini baru khotbahnya saya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat 19. Preambule tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang 34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Ini tahu cerita ini. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bergantian ya. Saya baca 19, Bapak Ibu Saudara sekalian baca yang ke-20. Kemudian seterusnya kita akan baca sampai ayat yang ke-34. Alkitab berkata, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Katakan amin. Tema saya sore hari ini adalah bigger purpose. Sama-sama bilang bigger purpose. Sama-sama bilang rencana yang lebih besar. Yang bisa ngikutin bilang amin. Roma pasal 16 ayat 19 sampai 40 bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas di Filipi. Kalau saudara baca perikop di atasnya, waktu dia melayani di sana, dia diganggu oleh roh jahat, oleh seorang tenung, saudara. Kemudian diusir, keluar, kemudian firman Tuhan dengan jelas katakan tuan-tuan atau majikan daripada perempuan itu marah kepada Paulus dan Silas. Kemudian mereka bersekongkol, mereka bawa Rasul Paulus dan Silas, tangkap mereka, kemudian didera, dipukul, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dimasukkan dalam penjara. Firman Tuhan katakan kepala penjara Filipi diminta untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka ditaruh di tempat di tengah, di dalam penjagaan. Firman Tuhan dengan jelas katakan kira-kira waktu tengah malam mereka berdoa menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Lalu suddenly gempa bumi terjadi. Segala sesuatu belenggu, penjara, pintu penjara terlepas, terbuka. Dahsyat. Kalau hari ini muncul di berita, satu lapas lembaga pemasyarakatan kabur semua. Betul gak saudara? Saya mau bawa saudara kepada cerita ini karena cerita ini menarik. Kenapa menarik? Karena kalau saudara melihat Roma pasal 8 ayat 8 tadi kita baca bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saudara mesti meyakini dan mempercayai bahwa dalam kehidupanmu ada rencana yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih besar. Lebih besar dari kesuksesan saudara. Oke, jangan bicara sama saudara, kadang-kala ada yang tersinggung. Mungkin itu lebih besar dari kesuksesan saya. Mungkin, ya dong, kalau saya kan gak ada yang tersinggung, yang ngerti bilang amin. Kan gitu dah. Nah, karena saya mau mengamini ini dalam kehidupan saya. Saya mau bilang bahwa tujuan Allah harus lebih besar dari kesuksesan saya. Tujuan Tuhan harus lebih besar daripada hidup saya diberkati. Tujuan Tuhan harus lebih besar daripada saya punya gaji naik. Tolong naikin Tuhan. Promosi. Gak apa-apa minta tolong toh. Minta gak apa-apa. Dikasih atau enggak urusan belakangan. Yang ngerti bilang no. Tapi kalau kita percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka engkau harus mengamini hari ini. Kalau sesuatu salah terjadi dalam kehidupanmu, kalau sesuatu berjalan tidak sesuai yang engkau mau, ada tujuan yang lebih besar. Adi, can you reinterpret that good? Okay. Ada tujuan yang lebih besar. Roma, kisah para rasul pasal 16 ini bicara tentang Rasul Paulus dan Silas lagi lakukan tugas pelayanannya. Kok orang lakuin tugas pelayanannya kemudian kok tiba-tiba malah ditangkap? Kok orang lagi melayani Tuhan kok tiba-tiba malah malah ngalamin kesusahan? Ini Rasul Paulus ini lagi jiwa baru loh, yang ngerti bilang amin. Ini jiwa baru lagi apa? Cinta Tuhan mati-matian, betul gak? Kalau saudara yang karatan mungkin enggak, tapi kalau orang cinta Tuhan mati-matian kan, wah, kecewa sama Tuhan, apa yang terjadi? Lagi menggebu-gebu, lagi berapi-api, lagi melayani Tuhan luar biasa. Listen to me, waktu dia melakukan segala sesuatunya benar, dia masuk penjara. Waktu dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan, dia dibelenggu. Itu mobil terlalu cepat. Waktu dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, kebebasannya dirampas. Is God fair di sini? Apakah Tuhan adil di sini? Belum tentu. Belum tahu. Kapan taunya? Bilang kanan kiri, sekarang. Yang ngerti bilang amin dulu. Ya saudara taunya sekarang karena sudah baca ceritanya sampai habis. Yang ngerti bilang amin.
Ya kan? Saudara nggak hidup di zaman itu, saudara sudah baca. Tapi kapan taunya? Sekarang. Oh, waktu Rasul Paulus ngalamin itu, tadi saya bilang kalau kita percaya Roma 8 ayat 28, maka harus ada the bigger purpose in your life. Izinin saya bagi 3 hal rencana atau tujuan yang lebih besar. Yang pertama, the bigger purpose is for His plan fulfilled in your life. Rencana tujuan akhirnya, tujuan besarnya adalah supaya apa? Rencana Tuhan digenapi. Colek kanan kiri bilang, saya mau rencana Tuhan digenapi. Tanya tetangga saudara, mau gak rencana Tuhan digenapi? Loh, Pak, Bu, teman, Kak, adik, oke? Waktu rencana Tuhan digenapi, jangan-jangan ia akan menyimpang dari rencana saudara. Betul? Ada yang pernah bisa kemudian ada di studi dan mengalami ABCD-nya saudara? Cek 1 2 3 cek. Oke. Coba saudara ada yang pernah berencana mungkin 30 tahun yang lalu tinggal di sini nyampe di GPD Brisbane? Ketemu orang macam saya? Ada? Ada? Oh iya, orang yang udah nikah aja bilang dulu saya nggak pernah pikir lu bisa nikah sama dia, betul nggak? Betul apa betul? Ada yang udah ngedoain melet bahkan ya. No. Doanya kalau anak zaman sekarang, Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau bukan Tuhan, dekatkan kepadamu lebih cepat. Supaya tidak ada orang yang mendekat. Maksudnya supaya dengan Tuhan. Ya toh. Pun kalau itu nggak bisa, panggil Tuhan lebih cepat. Ya toh. Ada banyak orang bilang, oh saya nggak pernah kepikiran, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah punya rencana, saya nggak pernah punya begini segala sesuatu. Dengar, kalau saudara percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, maka tujuan Tuhan harus lebih besar dari rencana saudara. Mau gak kita di akhir tahun 2024, di bulan, entah bulan apa hari ini, bulan Oktober, when I'm going to finish, I'm going to end 2024, let your plan fulfill in my life. Kalau saya mau akhiri tahun 2024, Tuhan izinkan supaya rencanamu yang terjadi dalam kehidupan saya. Kalau perlu geser rencana saya Tuhan. Halo? Semua langsung terdiam. Nggak ada yang bilang amin. Oh baru ada. Mak berani? Berani atau nggak mau? Ada 2 tipe orang nggak berani atau orang nggak mau. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Efrem apa bedanya nggak berani sama nggak mau? Itu sama kayak orang mau lompat dari lantai 5. Toh, saya kalau disuruh lompat indah itu ya di kolam renang, toh, ada orang tanya sama saya, Efrem berani nggak lompat dari situ? Saya bilang berani. Coba, nggak mau. Yang ngerti bilang amin. Oh beda. Kalau saya berani tapi nggak mau. Ada orang mau tapi nggak berani. Betul? Kalau orang tanya, mau gak? Mau. Tapi gak berani. Oh gampang. Tinggal berdiri di pinggir, saya dorong. Yang ngerti bilang amin. Paham sampai di sini? Karena dia gak punya keberanian kan. Dia butuh dorongan keberanian. Betul? Kalau saya berani, tapi gak mau. Itu bedanya. Di 2024, nih. Di bulan Oktober. Tinggal Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi. Saya mau tanya. Jangan-jangan engkau masih hidup dengan rencanamu. Waktu engkau gagal, engkau mulai salahin rencana Tuhan. Kenapa enggak putar balik hari ini? Minggirin rencanamu, bilang, loh doa Bapa kami itu bilang begitu kok. Thy kingdom come, thy will be done. Makanya kalau doa, kudu hati-hati. Kalau nggak suka rencana Tuhan, dihilangin. Thy kingdom come and give us this day our daily bread. Langsung lompat aja ke roti. Yang ngerti bilang amin.
Kalau nggak suka ngampuni, ya sudah berikan kepada kami makanan kami yang sehari-hari ini Tuhan. Dan apa? No? Dan biarlah, tuh kan saya nggak ingat. Karena saya mesti ngampuni orang dulu. Baru saya bisa ingat yang lain. Nggak kayak saudara. Saudara pengen, penting kerajaanmu datang, kuasamu. Nah, nggak bisa. Orang Tuhan bilang, thy kingdom come, thy will be done. Waktu engkau mau undang kerajaan Tuhan, waktu engkau intim Tuhan, waktu engkau bilang engkau warga negara kerajaan sorga, waktu engkau bilang engkau anak Tuhan, maka kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saudara. Mau nggak mau, suka nggak suka. Minggu yang lalu saya khotbah, saya sharing di anak muda. Saya bilang apa? Because I said so. Paulus masuk penjara untuk rencana Tuhan digenapi. Walaupun itu menyimpang dari apa yang dia mau. Walaupun itu keluar dari apa yang dia inginkan. The bigger purpose is for his plan fulfilled in your life. That is the biggest purpose. Kalau saudara hari ini lihat, Tuhan kok kayaknya rancangan saya berantakan. Nah, jangan sama kayak Yunus. Disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Betul apa betul? Atau sampai Tarsis, itu Yunus itu betul-betul nekat, sengaja beli tiket cuma one way doang, nggak return saudara. Itu kurang ajarnya itu Nabi satu. Tuh? Dia tahu waktu badai terjadi, gelombangnya, orang bilang ini siapa di sini yang salah? Emang Yunus lari? Enggak, dia bilang saya. Belajar gila tuh orang. Dia tahu dia salah, dia tahu dia lari, dia tahu segala sesuatu nggak jalan sesuai, dia bilang saya. Bahkan orang tanya apa yang harus kami lakukan supaya ini badai reda. Gampang, buang saya ke laut. Coba bayangin, Yunus tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan supaya badai itu reda. Betul apa betul? Hebatnya 3 hari saudara di dalam perut ikan besar. Lalu dimuntahkan. Puji Tuhan loh, Tuhan keluar lagi dari mulut. Coba keluar dari lubang yang lain, yang ngerti bilang amin. Jadi apa itu Yunus? Mesti ingat, orang keluarin sesuatu itu ada berbagai macam cara, betul? Come on. The bigger purpose-nya Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya bulan sampai 2024. Stop tulis resolusi pribadi. Stop. Tulis resolusinya Tuhan. Katakan amin. Stop tahun 2024. Ini yang saya mau buat, ini yang saya mau buat, ini saya mau buat, ini saya mau buat. Sebelum bikin resolusi, tanya Tuhan, what do you want me to do? What is your plan? Tell me now or never. Sama Tuhan nggak apa-apa, ngancam-ngancam dikit kan itu. Paling buruk apa? Saudara dipanggil pulang, betul gak? Itu yang paling buruk. Loh, katanya hidup adalah keuntungan, apa? Hidup adalah bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Ayo, come on. No? Saya sih pengen pulang cepat, tapi utang masih banyak. Yang ngerti bilang amin. Tuhan, cicilan masih banyak Tuhan. Udah dilunasin dulu kalau enggak. No? Itu ketawa atau ngeledek saya ngerti. Itu ketawa dari hati saudara. Kalau saudara tulis resolusimu, maka engkau akan lihat not fulfill, not fulfill, not fulfill, not fulfill, not fulfill. Apply something, decline. But kalau malam hari ini, di akhir pertengahan tahun, sudah mau 3 bulan menuju 2025. Engkau bilang sama Tuhan, I think my plan didn't work. How about now? Take it over. Tuh? Sama kayak orang kalau kredit nggak lunas-lunas, mendingan take over, bener gak? Betul? Jadi sama Tuhan gitu. Orang Tuhan sudah bayar lunas kok. Udah selesai. Anak Tuhan, come on. Rasul Paulus masuk penjara, melenceng dari rencananya, hanya untuk menggenapi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, the bigger purpose for God works through you. Supaya Tuhan
bekerja lewat saudara. Bukan saya, saudara, jangan gitu. Paulus masuk penjara, kenapa? Karena rencana Tuhan harus bekerja melalui dia. Loh, orang tanya, ini dia lagi masuk penjara, ditaruh di apa namanya, ditaruh. Ini dengerin saya baik-baik nih, saya cerita bener-bener saya dramatisir. Tuh, dia taruh di tengah-tengah, ditahan, dilingkupi, apa namanya, dijaga orang banyak. Firman Tuhan, tengah malam dia memuji Tuhan, apa yang terjadi? Gempa bumi kan? Semua apa? Semua bebas, terbuka, terlepas, betul? Saya mau tanya, ada yang lari? Ada yang lari? Alkitab bilang, nggak ada satupun. Kepala penjara sudah mau coba hunus pedangnya, Paulus bilang, jangan engkau menyakiti dirimu, kami semua, dia bilang gitu. Loh, ini hebat. Dua orang memuji Tuhan bisa menginfluence satu penjara. Supaya mereka apa? Kegentaran dan takut akan Tuhan terjadi. Sampai di sini, oh baru ada orang bilang, bener juga si Efraim ini ya. Kan gitu. Paulus dan Silas bisa membuat semua di dalam penjara, nggak ada yang kabur, saudara. Kalau saya udah lari duluan. Benar. Kapan lagi, betul gak? Loh, ini bukan cuma Paulus dan Silas yang nggak kabur. Ini satu isi penjara nggak kabur. Saudara bisa bayangkan Tuhan pakai mereka berdua. Artinya apa? Orang di dalam penjara pun ada takut akan Tuhan. Ada penginsyafan akan dosa. 1902 waktu Tuhan melangkah turun dari sorga, terjadi kebangunan rohani di Wales. Sejarah mencatat para penjahat datang dan bertobat di kantor polisi. Waktu Tuhan melangkah turun di The Wales tahun 1902, apa yang terjadi? Pemabuk taruh minuman keras. Penjudi taruh, mereka menangis di bar, mereka takut akan Tuhan. Saya bilang, that's what happened when God stepping down. Itu yang terjadi waktu Tuhan turun dan melangkah turun. Itu yang terjadi waktu Tuhan pakai hidupmu. Itu yang terjadi waktu Tuhan pakai hidup saya. Kayak apa? Your respective marketplace berubah dan kenal Tuhan karena engkau. That is your biggest purpose. It's not always about you. Gua terus. Kalau ada bahasa L3, lu lagi, itu L4. Nah, orang kita kan pengen kita terus. Padahal the bigger purpose-nya adalah supaya Tuhan bisa bekerja through us. Di mana tempat kita berada. Saya nggak habis pikir itu waktu dia memuji. Ada banyak, saya ngambil kisah para rasul pasal 16 dari perspektif yang lain. Ada orang bicara tentang pujian dan penyembahannya. Saya cuma aneh waktu saya dapat ini. Saya bilang aneh. Kenapa? Ini orang nggak kabur. Paulus dan Silas bisa kabur, bisa. Orang semua kebuka, betul gak? Semua belenggu terlepas, semua. Tapi bukan cuma mereka yang tinggal diam. Seisi penjara gak kemana-mana. Aduh, Tuhan, saya bilang gila. Itu kegentaran akan Tuhan meliputi tempat itu, melingkupi tempat itu. Makanya saya selalu bilang sama orang, itulah artinya hadirat Tuhan. You know, when the presence of God is there, waktu dia punya presence, Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Waktu dia bersemayam, waktu hadirat Tuhan ada, dia akan mengubah hati orang. Bukan cuma kita. Belenggu terlepas. Saya sering bilang sama banyak orang, when you entering the presence of God, that is you're entering another dimension. You're entering another dimension. This is mortal, this is divine. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan itu kita masuk dimensi yang berbeda. Dimensi apa? Dimensinya dia. Bukan dimensinya saya. Tuh. Dimensinya saya kurang, capek, lemah, banyak masalah, khawatir, takut. But when I start to praising God, waktu saya mulai menyembah, waktu saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan, waktu hadirat Tuhan meliputi saya, melingkupi saya, I'm entering another dimension. Dan itu yang saya bilang, itu lebih gilanya apa? That dimension affect everyone. It's affect everyone.
Makanya kalau berangkat kerja doa, minta hadirat Tuhan, lingkupi, katakan amin. Atau lingkupi. Atau saudara, kalau engkau bawa hadirat Tuhan, tempat kerja saudara akan beda loh. Sumpah deh. Bener. Atau deadline sih banyak. Bos sih tetap gak berubah. Tapi waktu engkau carrying the presence of the Lord in your life, something's going to happen. Something's going to affect. Something's going to be different. Not because of you, but because God is working through you. Through you. Lewat pekerjaan saudara. Lewat marah-marahnya saudara. Marah kok bisa jadi berkat. Hah? Tapi waktu engkau bilang, nah, the bigger purpose is, let God work through me. Paulus dan Silas masuk penjara supaya seisi penjara bisa ngalamin Tuhan. Walaupun lewat dengan puji-pujian yang singkat. Atau saya sering bilang sama orang kalau kita lagi duduk kemudian nyanyiin lagu, menyembah, saya bilang jangan lihat kanan kiri. Kalau engkau lihat kanan kiri engkau cuma lihat 2, 3, 4 orang. Tuh, engkau akan lihat sepi. Tuh, terus Efraim ngapain? Lihat ke atas. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu kita lagi 2, 3, 4 nyanyi, kita lagu gabung sama choir paling besar di alam semesta. Betul gak? No. Karena heaven also singing with us. No, we are joining to become one, a choir sama dia. Dan waktu kita masuk di dalam hadiratnya, waktu kita ada di dalam keintimannya, waktu kita bilang sama Tuhan, let your purpose fulfill in my life, let your plan fulfill in my life. Kemudian kita, makanya saya bilang kalau engkau tahu rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu, mulutmu dan jiwamu tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Karena orang yang ngalamin kebaikan Tuhan akan selalu hidup dalam puji-pujian. Orang yang ada dalam kebaikan Tuhan walaupun keadaan sulit, dia selalu punya alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Betul apa enggak? Mak-mak atau istri lagi masak di rumah, nyanyinya lagu, oh dia di rantangku, oh dia di rantangku. Yang ngerti bilang amin. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh kan gitu. Apapun kesulitan. Katakan amin. Dimarahin bos, dituduh yang gak benar. Betul? Selalu bilang apa? The joy of the Lord is strength of my heart. Orang yang ngalamin kebaikan Tuhan selalu punya alasan untuk memuji Tuhan. Saya sering bilang saya gak punya alasan untuk saya mengingkari kebaikan Tuhan. Gak punya. Karena aku ada hari ini, itu karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Ada orang bilang, kenapa gak murtad? Gak bisa, mau murtad gak bisa. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Kalau ada orang bisa murtad itu karena dia gak ngalamin Tuhan. Katakan amin. Gak ngalamin Tuhan. Kalau orang ngalamin Tuhan gak bisa murtad, bukan gak mau murtad. Gak bisa nyangkal kebaikan Tuhan. Gak bisa nyangkal how good he is. Gak bisa. Come on. Sisa 3 bulan di akhir bulan ini yuk. Di awal bulan Oktober, di akhir, mau akhir tahun 2024. Bilang sama Tuhan, you have the bigger purpose God. Dalam kehidupan saya. Yang terakhir. The bigger purpose is for God to be glorified. Katakan amin. Jangan kemuliaan bagi dua. Harus kemuliaan bagi dia. Yang ngerti bilang amin. Kan kalau worship leader gitu, kasih kemuliaan bagi dua, setengah-setengah kan gitu. Banyak orang yang curi-curi. Let God be glorified in your life. Dia semakin ditinggikan, saya semakin berkurang. Dia semakin bertambah-tambah. Karena waktu dia ditinggikan dia akan tarik bukan sedikit, bukan banyak. Alkitab bilang semua orang. Saya tahu. Dia akan tarik semua orang. When God be glorified. Saya sering bilang gini sama Tuhan.
Ini kalau doa rada ngeyel ya, tapi jangan dicontoh ini. Don't try this at home. Saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berdiri atas firman-Mu dan aku berdoa engkau berdiri atas firman-Mu. Karena waktu saya berdiri atas kebenaran firman Tuhan, saya tahu dengan jelas saya nggak berdiri sendiri. Ada dua belah pihak di dalam perjanjian itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan waktu saya menggenapi perjanjiannya, maka saya tahu dengan jelas dia tidak harus menggenapi perjanjiannya, tapi dia sudah menggenapi perjanjiannya. Sampai di sini paham? Jadi perjanjiannya sama Tuhan itu bukan kita penuhin baru Tuhan penuhin. Enggak, Tuhan sudah penuhin dulu. Jadi kita cuma tinggal menyelesaikan bagian kita. Sampai di sini bisa paham? Karena kalau ada dua perjanjian kan dua-duanya mesti penuhin dulu kan ya? Ya, orang legal sampai di sini bisa ngikutin? Kan gak bisa satu doang. Kadang-kala kita bilang saya mau jalan buat ABC. Saya bilang sama Tuhan, I'm standing in your word God. Saya berdiri atas firman-Mu. I know for sure. Engkau juga berdiri atas firman-Mu. Dan waktu saya kalau bilang sama Tuhan mau lakukan pekerjaan, lakukan segala sesuatu. Saya bilang Tuhan ini bukan buat Efraim, ini buat Tuhan. Bela Tuhan, jangan bela Efraimnya, gak ada nama, gak ada guna. Nggak ada guna bela saya. Bela namamu yang orang tahu dalam hidup saya. Karena di dalam kehidupan saya, I'm carrying your name. Saya bawa namanya Tuhan. Saya mau tinggikan namanya Tuhan. Jangan bela saya. Bela namamu Tuhan. Karena saya tahu waktu kalau saya mau muliakan Tuhan. Kalau saya punya hidup mau tinggikan namanya Tuhan. He himself yang akan berperang ganti kita. Firman Tuhan kata engkau tinggal tunggu dan melihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupanmu. Yang dilakukan. Saya suka satu ayat. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Oh saya senang ayat itu. Saya bilang gue diem ya Tuhan. Giliranmu sekarang. Let God be glorified. Paulus masuk penjara. Paulus bisa... Ini menarik ya, saya tambah ini, saya dramatisir. Gempa bumi terjadi, rantai terlepas, belenggu penjara terbuka. Bukan untuk Paulus dan Silas keluar. Tuhan kirim itu semua bukan untuk mereka keluar. Tapi untuk kepala penjara Filipi diselamatkan. Katakan amin. Semuanya terjadi bukan untuk mereka. Saudara bisa bayangin sakit hatinya Paulus sama Silas? Tuhan pergi sekarang? Enggak, diem. Kan itu. Keluar nih. Enggak, stay. Enggak keluar. Enggak. Tapi semuanya kebuka. Enggak apa-apa. Kata Tuhan, bukan untuk kamu. It's for God to be glorified. Soalnya bisa bayangkan. Itu Pak Paulus dan Silas menggenapi Mazmur 23. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh melimpah. Soalnya bisa bayangkan itu. Di hadapan lawan Tuhan permuliakan mereka. When you glorify, saya sering bilang gini, waktu kau kasih 100% sama Tuhan dan kau kasih segalanya sama Tuhan. Saudara bukan kehilangan apapun, tapi engkau mendapatkan lebih daripada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatunya bukan untuk hormat kita, bukan untuk cari namanya kita, bukan untuk pujiannya kita, tapi cuma untuk kemuliaan Tuhan. Masuk minggu yang baru. Mau nggak? Kita jalan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak percaya. Ini bukan cuma untuk saudara, untuk saya juga. Atau saya selalu bilang saya nggak suka kalau saya bawa firman. Karena selalu kena ke saya dulu. Saya mesti cek, saya mau bilang, ini Tuhan saya mesti jalanin juga apa yang saya khotbahin. Mau nggak? Jadi pertanyaan sebelum saya jalan ke sini, nyampe sini Tuhan, Roh Kudus kuat dalam hati saya bilang, Efraim, you mau nggak lebih dulu? Untuk apa? Bigger purpose. Yang pertama, supaya rencananya digenapi. Yang kedua, supaya lewat kamu orang lain diberkati. Yang ketiga, supaya namaku dimuliakan. Loh, sama Tuhan itu susah. Nolak susah karena takut dipanggil pulang. Betul gak? Betul. Jadi lebih baik bilang iya. Bisa bilang enggak? Bisa. Bodoh. Ikut Tuhan gak pernah rugi. Ikut Tuhan gak pernah celaka.
Ikut Tuhan gak pernah kehilangan. Ikut Tuhan mendapatkan segala sesuatu. Ikut Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang engkau dan saya bisa pikirkan. So, saya tutup malam hari ini. Mau gak kita taruh hidup kita dan bilang, tujuanmu Tuhan lebih besar dari hidup saya. Tujuanmu Tuhan. Ini kok pada pulang? Oh, sadar. Tujuanmu Tuhan. Your purpose God. Your plan God. Come on, terjadi dalam hidup saya. Walaupun itu menyimpang, walaupun itu gak enak, tapi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, enggak. Saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Cari 3 orang boleh enggak? Bilang sama orang itu, bilang, saya mau ikut apa yang Tuhan mau.